KKM-nya dipimpin untuk doanya. Alhamdulillah, kita semua telah melakukan doa bersama. Dan setiap kali kalian melakukan atau ingin melakukan sesuatu, maka harus diawali dengan berdoa agar segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Dan ilmu yang kita dapatkan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Amin. Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu untuk kehadirannya. Hari ini ada yang tidak hadir? Sudah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya dapat hadir di minggu keempat untuk materi limbah dan daur ulang. Iya. Selanjutnya sebelum kita mulai ke materi, seperti biasa silakan berdiri dulu. Setelah kalian berdiri, selanjutnya silakan penuh kanan kiri bawah. Kalau ada sampah, silakan diambil kemudian buang ke tempat sampah. Kalau tidak ada, sudah bersih kelasnya, silakan rapikan baju kalian. Yang bajunya masih belum rapi, silakan rapikan terlebih dahulu. Yang kerudungnya agak nyeleweng, silakan rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu silakan siapkan bahan ajarnya. Oke, setelah itu bisa duduk kembali. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Dan seperti biasa dipimpin lagi sama dirjen kita, yaitu Fani. Silakan ke depan lagi. Nah, untuk minggu ini, kalau minggu kemarin masih ingat kita menyanyikan lagu apa? Lagu negeri. Berarti minggu ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa lagunya? Apa? Oh, masa enggak? Oke, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Satu Nusa, satu bangsa.
berdasarkan bentuk bisikannya. Ada yang tahu? Yang lain dong. Ada yang tahu? Oke, silakan. Apa? Boleh lebih kencang lagi? Padat, cair, gas. Mau padat, cair, dan gas ya. Jadi limbah itu dibagi 3, yaitu padat, cair, gas. Oke, kasih terus buat temannya. Nah, selanjutnya, kalau berdasarkan sifat kimianya, limbah dibedakan menjadi 2. Apa saja harus tangan? Oke, silakan Azka. Oke. Untuk jenis limbah berdasarkan kimia terbagi menjadi 2, ada jenis limbah anorganik dan limbah organik. Oke, betul tidak? Betul semuanya. Satu lagi untuk mengingatkan pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang rumus atau prinsip 5R. Nah, ada yang bisa menyebutkan minimal 3 saja dari prinsip 5R. Acungkan tangan. Apa? Oke, boleh lah Pak. Apa? Ya, lebih jelas. Apa? Oke, betul. Betul tidak? Betul. Ya, silakan buat bahan ajar minggu kemarin masih ada, masih tersimpan atau sudah dijadikan bungkus bala-bala? Masih ada. Masih ada. Boleh dilihat kembali supaya mengingatkan kalian tentang materi minggu kemarin. Di bawah tidak? Di bawah. Boleh. Silakan boleh buka kembali tentang materi minggu kemarin. Rencana kita minggu kemarin kalau pembelajaran kali ini adalah tentang presentasi. Presentasi apa? Kalau kemarin kita presentasi desain produk, nah minggu ini kita kebagian apa? Presentasi produk. Presentasi produknya kalian sudah bawa? Sudah. Boleh diaturkan ke atas orangnya? Ih, keren-keren sekali. Ternyata anak-anak ibu sangat kreatif. Kasih otot buat semuanya. Oke. Nah, untuk meningkatkan apa namanya? Apa yang konsentrasi kalian sebelum kita ke presentasi agar kalian lebih bersemangat lagi, kita akan lakukan dulu untuk sesi ice breathing. Mau nggak? Mau. Oke. Kita akan melakukan dulu ice breathing, yaitu permainan tentang gajah semut. Pernah dengar tentang gajah semut? Pernah. Ada yang belum? Oke, ibu akan jelaskan dulu untuk teknik permainannya. Tahu hewan gajah? Tahu. Badannya gimana? Besar. Ya. Kalau semut tahu? Tahu. Kalau semut? Kecil. Kecil. Berarti nanti kalau ibu bilang gajah, kalian ucapkan besar. Tetapi kalau besar namanya gimana? Besar. Nah, kalau semut itu badannya kecil. Nah, seharusnya kan kalau kalian bilang besar, kalau bilang gajah, kalian ucapkan besar dan tangan kalian besar. Harusnya gitu. Nah, ini dibalikkan. Kalau ibu bilang gajah, kalian tetap bilang besar, tetapi kalian mencontohkannya kecil. Nah, kalau ibu bilang semut, kalian bilang kecil, tetapi kalian mencontohkannya besar. Ngerti? Misalkan, contoh, gajah besar, semut kecil. Ngerti ya? Ada satu lagi, yaitu ular dan anjing. Kalian tahu
sudah kalian kerjakan dan produknya sudah dibawa ke sekolah, berarti sekarang kalian tinggal presentasi produk ke depan masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oke. Untuk lebih memudahkan kalian, silakan boleh duduk per kelompok. Silakan. videonya udah dikirim ke ibu ya tadi. Nah boleh nanti di laptop ibu kalian di pause aja. Boleh kalian yang operasikan laptop ibu. Oh jadi per tayangannya mau diceritain gitu ya. Boleh sekali silakan.
dikupas. Hebat, ya sekali jadi kayak gini. Ini tuh dari bukan nasi. Ya. Ininya apa maksudnya? Oh, langsung dililit ke atas nasi. Bagus ya? Ya. Kita dapat menarik Dari semua dia kasih. Kenapa kalian Kenapa yang dipilih kemarin waktu pencarian? Kenapa pilih kemarin? yang tertarik di bawah kan. Materi satu saya sebagai cuma di awal perkenalan juga harus di sini.
Naon dah le? Benar. Kerjakan lagi. Pakai naon katanya? Kita dapat menciptakan produk. Menciptakan produk baru. Gimana, sudah selesai? Sudah siap presentasi? Sudah ya? Itu mau semuanya harus sudah selesai. Biar nanti kalau ada yang presentasi ke depan itu, kalian fokus ke depan, jangan fokus ke pekerjaan kalian. Jadi kalian saling menanggapi hasil dari kerja temannya. Jangan sampai temannya presentasi, kalian sibuk sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi silakan yang ketika temannya presentasi, kalian saling memberikan masukan. Misalkan alangkah lebih bagusnya misalkan kalau pakai bahan-bahan apa atau tekniknya apa gitu. Nah, itu masukan gitu. Ataupun kritik, ataupun pertanyaan gitu. Seperti itu. Jadi Ibu maunya kalian sudah beres semuanya dulu. Kalau sudah beres semua baru kita mulai presentasi ke depan. Seperti itu. Kelompok ini sudah siap? Kelompok yang belakang? Siap? Kelompok ini? Siap? Ini siap? Ini siap? Belum. Siap? Siap? Siap. Dua kelompok lagi yang belum bertemu. 5 menit cukup ya? Apa? Boleh. Tapi kalau bisa, ketika presentasi ini, jangan open book terlalu banyak ya. Nah, kalau misalkan kalian lupa, jadi sesekali kalian bisa kalian buat sendiri masalah selesai ya. Oleh karena itu, kami melakukan untuk meminimalisir permasalahan yang disebabkan oleh sampah. Oke, selesai ya. Siapa yang kelompok berapa yang mau tampil duluan? Oke, kita kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 persiapan untuk tampil ke depan. Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas 10-4 akan mendaur ulang limbah anorganik lagi. Nanti Ibu back lagi. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kelas 10-4 yang telah hadir pada hari ini. Topik pada pembahasan kali ini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah lebih baik jika kita memperkenalkan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Azka Maulana Abdul Aziz. Saya Siti Rumana, saya Alicia ini, saya Mijan Sakila. Saya Dijan Ahmad. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya. Kita masuk ke pemateri 1 yaitu Siri Rawimah Rumana. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan mau video dulu. Oh iya. Coba sama moderatornya. Oke. Pertama-tama ternyata kita harus menampilkan video terlebih dahulu. Silakan. Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas 10-4 akan mendaur ulang limbah anorganik dengan bahan dasar kardus dan kertas nasi. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat vas bunganya adalah cutter, selotip, penggaris, gunting, dan kardus bekas. Langkah pertama adalah buat pola panjang, kemudian potong sekitar 3 cm dan buat sebanyak 20 buah. Langkah selanjutnya adalah kupas bagian atas lapisan kardus dan menyisakan bagian yang bertujuh. Bentuk pola membulat sesuaikan dengan gambar yang telah dibuat untuk mendapatkan alat. Lingkarkan mengikuti pola alat sampai membentuk vas bunga. Untuk membuat bunganya, kami menggunakan kertas nasi yang dibentuk pola seperti daun-daunan, kemudian dilipat dan ditempel pada sebuah kawat yang telah dilumuri dengan kertas nasi. Dan ini adalah hasil dari karya kami. Setelah kita menyimak video tentang pembuatan atau cara pembuatan produk yang kami buat, kita masuk ke materi 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sampah menjadi salah satu masalah terhadap lingkungan. Pengolahannya yang tidak tepat dapat menyebabkan sumber penyakit dan juga mengganggu pemandangan. Untuk meminimalisir akibat dari sampah yang menumpuk, maka kami melakukan proses daur ulang. Setelah sebelumnya kami mengeksplor ke beberapa tempat di sekitar sekolah, kami menemukan banyak sekali kardus-kardus bekas dan juga kertas nasi bekas di sekitaran tempat sampah. Untuk itu, kami melakukan proses daur ulang dengan menggunakan bahan dasar kardus bekas dan juga kertas nasi bekas. Teknik yang kami gunakan untuk membuat pot bunganya adalah dengan menempel dan menyusun, sedangkan untuk membuat daun atau bunga ini kami menggunakan teknik menggunting dan juga melipat. Biaya yang kami keluarkan untuk bahan dasarnya yakni kardus dan kertas nasi kami tidak mengeluarkan uang, sedangkan untuk bahan tambahan seperti perekat atau double tip kami mengeluarkan uang sebesar Rp3.000 dan untuk kawat dibanderol dengan harga Rp1.500 per meter dan kami menggunakan 4 meter, maka totalnya adalah Rp6.000 dan total pengeluaran kami untuk membuat pot bunga dan juga bunganya adalah sebesar Rp9.000. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan paparan dari pemateri 1, kita masuk ke pemateri 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Produk yang kami buat berupa vas bunga dan juga bunga. Di sini saya akan menjelaskan kembali cara pembuatan dari vas bunganya. Di sini boleh. Jadi di sini kan ada bagian atas dan juga bagian dasar atau bagian bawahnya. Nah, di bagian atasnya ini kita buat dari kardus dengan digunting dengan ukuran 3 x 20 cm dan di sini terdapat 20 buah
setelah kita menyaksikan atau menyaksikan pemateri menyimak dari pemateri kedua, kita masuk ke pemateri 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali cara membuat takai dan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan contoh daun palem karena contoh daun yang lainnya hampir sama persis pembuatannya. Pertama-tama kawatnya dipotong ukuran 50 cm. Lalu di dalam sini kawatnya dilapisi oleh kertas nasi hingga seperti ini. Setelah itu untuk daunnya, potong dahulu membentuk daun. Setelah terjadi membentuk daun, daun tersebut dilipat dan menjadi seperti ini. Digabungkan dan hasilnya dan yang lainnya. Mulanya adalah kami mendaur sampah organik yang terbuat dari kertas asli dan kardus bekas, dan kita membuatnya menjadi gabungan dari kedua bahan tersebut. Oke, setelah kita mendengarkan paparan dari pemateri 1 sampai yang terakhir, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa limbah adalah bahan buangan yang sudah tidak terpakai lagi, dan apabila tidak didaur ulang akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Nah, untuk limbah ada jenis-jenisnya yang menurut fisiknya ya, ada gas, padat, dan cair. Contoh limbah gas yaitu karbon monoksida ataupun emisi gas dari kendaraan bermotor ataupun dari pabrik-pabrik. Nah, untuk jenis limbah padat contohnya ada plastik. Pada plastik jika tidak didaur ulang atau dibuang langsung ke tanah akan sulit diuraikan oleh tanah. Juga ada limbah yang berbentuk cair yang contohnya yaitu insektisida yang dapat mencemari air. Nah, pemerintah juga menggencarkan untuk mengatasi limbah gas. Pemerintah terus menggencarkan agar masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas di lingkungan sekitar. Juga pemerintah juga menganjurkan untuk kita menggunakan kendaraan listrik. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi limbah dari laut, yaitu akan yang mencemari air. Nah, pemerintah terus menggencarkan kendaraan menggunakan berteknologi tenaga listrik. Juga pemerintah terus menggencarkan penggunaan untuk agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Juga limbah terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Nah, oke, terima kasih kepada seluruh hadirin semuanya yang telah menyaksikan, yang telah menyimak presentasi kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi siapa saja yang ingin menanyakan, kami persilakan. Oke, silakan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan sebenarnya mengajukan sebuah saran ya, karena yang dibuat oleh kelompok 2 adalah bahannya dari kardus. Saran saya, bagaimana caranya kardus itu nggak loyo, jadi kuat gitu lah. Jadi kalau kena air mungkin bisa kuat, jadi pemakaiannya juga tahan banting gitu lah. Itu lebih awet. Mungkin hanya saran saja dari saya biar itu sarannya harus bagaimana caranya biar saran bukan jadi kardusnya dipakai apa gitu lah sama kelompok 2T. Biasanya apa ya kira-kira? Pakai apa supaya Enggak hanya harus
saran, mau pertanyaan, boleh tanggapan, boleh tentang produk sport dari Kardus. Siapa? Boleh kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kiva dari kelompok 6 akan memberikan saran kepada kelompok sini mengenai video pembuatan atau langkah-langkah yang membuat klub itu. Sebenarnya tadi yang suara musik sama suara yang menjelaskan itu kayak terlalu nabrak. Jadi menurut saya suara musiknya harus lebih dikecilin lagi biar penjelasannya lebih terdengar dan lebih jelas kepada yang mendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil videonya dari Kiva. Mungkin di project berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Silakan boleh ditutup. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin semuanya, terutama yang sudah memberikan saran-saran atau masukan kepada kelompok kami agar kelompok kami terus meningkatkan hasil kerjanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Harapannya pada presentasi kali ini kita dapat mengolah atau mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih berguna atau memiliki bisa dijual lah istilahnya ya, bisa dijual agar mendapatkan tambahan uang untuk kita. Terima kasih. Satu hal lagi, mungkin tadi terlewat. Untuk kajian literatunya, kalian dapat dari mana? Dari mana? Dari channel YouTube. Kemudian untuk materinya kalian dapat dari mana? Dari buku sumber atau dari web atau dari mana? Dari apa? Selembaran kertas yang kemarin gue dikasih. Ini ya, dari bahan aja. Dari mana lagi? Ada tambahan lagi? Channel YouTube-nya apa? Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di antara para hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti produk yang kalian buat bisa dipajang buat pajangan kelas supaya kelas lebih indah. Selanjutnya silakan kelompok Hidayat. Oke, silakan lanjut. Soalnya ini hujan besar, takutnya mati lampu ya. Jadi agak dipercepat. Oke, ini kelompok Hidayat. Ibu akan tampilkan dulu videonya. Nah, itu adalah video tayangan dari kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hidayat sebagai moderator. Saya Fadila sebagai pemateri 1. Saya Kiva sebagai pemateri 2. Saya Rabbi sebagai pemateri 3. Berdirinya kelompok kami di sini yaitu akan mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja kelompok kami mengenai pendauran ulang limbah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut kepada pemateri pertama yaitu Fadila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan alasan kami membuat produk ini, yaitu selain bahan yang mudah didapatkan di era digital sekarang sudah banyak orang yang mendengarkan musik, menonton film lewat HP sehingga kaset banyak yang tidak digunakan. Agar tidak menjadi sampah atau limbah, kita daur ulang kembali menjadi salah satunya pas bunga ini sehingga dapat
Lalu yang ini cuma satu aja, yang 15 kali 15. Selanjutnya tempelkan kertas emas pada kardus. Lalu setelah ditempelkan diamkan beberapa saat agar lemnya mengering. Nah, setelah mengering, jadikan sebuah pot seperti ini. Setelah itu kaset yang sudah kita ambil harus dipecahkan atau bisa juga dibentuk menjadi segitiga. Tapi bisa juga kalian jika ingin membentuk agar tidak menjadi segitiga juga bisa. Setelah itu masukkan busa pada bagian dalam pot untuk menyanggah bunga agar tetap ini. Lalu kesimpulannya adalah kita dapat memanfaatkan barang bekas yang tadi katanya seperti kaset bekas menjadi suatu produk yang lebih berguna dan lebih enak. Sebelum ke pertanyaan dan saran, saya akan menambahkan bahwa dalam pembuatan video ini ada hambatan, yaitu hambatannya susahnya untuk menggunting pada kaca dan pada hambatan itu pada kaset, dan hambatannya pada saya mau ke rumah Revi tetapi kendalanya ada hujan. Sekian saja yang dapat saya presentasikan. Apakah ada saran dan pertanyaan dari kelompok kalian? Sebelum ke saran, yang mau tahu dulu untuk kajian literaturnya, kalian dapat materi atau tambahan sumbernya dari mana? Dari YouTube channelnya Wanita Nama. Selain itu, dari sumber Dari buku prakarya kita dari buku prakarya. Yang kali berapa? di pas-pas tapi tahu berarti 2013. Yang tadi kalau kita sudah atau nanti kalau itu nanti belum nantinya catat masih di bawah. Tinggal saya aja ya. Boleh yang lainnya katanya saran ataupun kritik ataupun pertanyaan untuk kelompok ini silakan boleh. Ya boleh, silakan. Nama saya Sri Roy Marukmana, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan dari saya adalah yang pertama, berapa lama yang kalian butuhkan untuk membuat satu buah produk itu? Yang kedua adalah, adakah rincian biaya yang kalian keluarkan untuk membuat produk itu? Terima kasih. Untuk rincian biayanya dikarenakan semuanya barang bekas limbah ditemukan di banyak tempat, jadi kita hanya membeli kertas emas seharga 2.500 dan membeli lem seharga 2.000. Jadi rincian biaya yang kita keluarkan yaitu 4.500. Untuk penjadwalan pembuatan, lama pembuatan, kita membutuhkan waktu 20 menit untuk memotong kardus dan kaset bekas, lalu 15 menit untuk menempelkan semuanya atau menggabungkan semuanya hanya sekitar 15 menit. Jadi totalnya 35 menit. Apakah sudah cukup? Ada lagi dari kelompok lain, satu lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, ayo. Coba kelompok ini kasih saran ataupun tanggapan untuk kelompok yang depan. Coba. Bagaimana produknya menurut kelompok kalian? Coba. Kalau dari saya lebih menyarankan bunganya kan itu bunga jadi lebih baik. Angka lebih baiknya kita menggunakan bunga yang kita buat sendiri, misalkan dari limbah lainnya seperti kantong kresek ataupun sedotan. Jadi dapat mengurangi limbah yang lainnya supaya tidak terlalu menimbulkan dampak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan mengasih saran kepada kelompok kami. Mungkin kelompok kami akan meningkatkan kerja kelompok kami. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata dari ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kreasi hiasan bunga dari sendok plastik. Kreasi cermin bunga dari sendok plastik. Dilanjutkan ke materi pertama. Alasan kelompok kami memilih produk ini karena untuk meminimalisir limbah atau sampah pada lingkungan kita, karena dengan cara mendaur ulang limbah ini atau sampah ini bisa menjadikan sebagai hiasan dinding, dan juga sendok ini dapat didapatkan di sekitar jalanan yang berserapan karena banyak pedagang yang menjual makanan. Terus kami kumpulkan menjadi produk seperti ini. Dan itu pada pengajian. Cara pembuatannya yaitu pertama kita siapkan sendok yang sudah kita kumpulkan. Setelah itu potong menjadi 2 bagian. Kita ambil bagian yang cekungnya. Setelah itu kita siapkan kardus dan bentuk menjadi pola lingkaran. Lalu kita potong menggunakan cutter. Lalu setelah itu kita buat pola lingkaran lagi di sekitar kardus yang sudah kita potong. Tempelkan sendok pada yang cekung secara merata. Jika sudah selesai, kita tambahkan blok dan keringkan sinar matahari yang terik. Setelah mengering, kita tempelkan kaca menggunakan cat lembir. Ada pula kemudahan dan kesulitan dalam pembuatan produk ini. Pembuatan produk ini tergolong cukup mudah dikarenakan minimanya bahan yang dibutuhkan dan harganya juga yang tidak mahal dikarenakan sudah ada banyak di jalanan. Untuk kesulitannya ada beberapa hal yang membuat pembuatan produk ini menjadi susah, yaitu karena permukaan sendok yang licin mengakibatkan warna dari pilok itu tidak merata dan akhirnya membuatnya jadi susah kering dan menjadi lama pengerjaannya. Dan yang kedua, dari musim yang sekarang terus menerus turunnya hujan mengakibatkan pilok yang harusnya disinari oleh sinar matahari yang terik terhalang akibat hujan dan akhirnya menjadi lama proses pembuatannya. Dan yang ketiga, dikarenakan adanya kesibukan dalam pembuatan, kesibukan tersendiri dalam pembuatan produk ini sehingga menjadi lebih lama dari perkiraan. Pengeluaran biaya untuk membuat proyek ini, yang pertama adalah harus membeli lem tembak atau lem lidinya seharga Rp2.000. Selanjutnya membeli double tip seharga Rp6.000. Jadi total pengeluaran biaya untuk proyek ini adalah Rp8.000. Lalu kesimpulannya yaitu barang bekas di sekitar rumah kita juga bisa dijadikan sebuah kerajinan. Contohnya seperti cermin yang sudah tidak dipakai dan sendok plastik. Kajian literasi. Sumbernya dari media sosial yaitu TikTok. channelnya. Nasihat Cukup sekian pembahasan dari kami. Silakan bila ingin ada yang bertanya dan memberikan saran. Silakan. Seperti biasa dua kelompok yang menanggapi presentasi yang di depan. Ini udah. Ini silakan menanggapi kelompok yang di depan. Mau menanggapi? Ini oke. Sebaiknya ini cerminnya dipakai. Dulu perkenalkan lah. Perkenalkan nama saya Kafka dari kelompok 1. Saran dari saya, cerminnya dipakaikan penyangga agar bisa berdiri dan disimpan di meja atau dimanapun itu. Oh iya.
untuk pemotongan sendoknya itu sekitar 30 menit. Nah, tapi total keseluruhannya itu hampir 2 jam 30 menit karena yang lama itu mengeringkan piloknya, ya dari mengeringkan piloknya gitu. Nah, baik itu. Ya, baik, sarannya kami akan terima. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok selanjutnya kelompok Najib, yaitu kelompok 5. Videonya sudah dikirim ke ibu belum? Ini ibu mana? Oke, kita saksikan bersama untuk video. Oke, itu dia video pembuatan produk dari kelompok 5. Silakan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan mana tadi videonya telah ditampilkan di layar, kita sudah melihat bersama-sama. Nah, di sini kami akan mempresentasikan produknya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mu'arifu Ismi Najib Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmani Abdini. Jurnal dari Fakultas Waliyah Hijda. My name is Nazwa. Master of Status Aisyah. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan. Bentar. Asal dulu diulangi. Coba perkenalkan. Tadi apa namanya? Pakai 5 bahasa. Iya. Oke. Ulangi. Mu'arifu Ismi Najib Abdul Aziz. Oke. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmani Abdini. Oke. Jurnal dari Fakultas Waliyah Hijda. Oke, kasih ongkos buat Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan produk kami terlebih dahulu. Kami membuat sap lampu. boleh coba di sini nyala nggak? Nggak nyala. Oh, berarti di sini. Semoga berfungsi. Tadi di rumah sudah dicoba berfungsi. Jadi kami membuat kap lampu ini dari limbah stick es krim dan juga susu sate. Lanjut saja ke pemateri yang pertama. Seperti yang kita tahu, produk kap lampu hias digunakan dari limbah susu sate dan juga limbah stick es krim. Jadi sudah dipastikan alat yang kita gunakan yang pertama
ada dan juga stick es krim, yang ketiga kertas HBS, yang keempat lampu kabel coklat. Dan selanjutnya agenda untuk pembuatan lampu hias ini memuat 2 tahapan saja. Yang pertama, memakan waktu 15 menit. Yang kedua, menempel, memakan waktu 45 menit. Jadi total keseluruhannya memakan waktu 1 jam. Rincian biaya, yang pertama ada alat lampu sebesar 6.000, yang kedua istilah tembak seharga 5.000, dan yang ketiga lampu seharga 5.000. Jadi totalnya 16.000. Sekian dari saya. Lanjutkan dah. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat lampu hias ini. Yang pertama dan yang pasti kita harus membuat alasnya terlebih dahulu. Seperti yang digambar, di situ kita menempelkan alat lampu saklar. Di sini juga kami membuat lubang untuk kabelnya. Dan setelah itu kita membuat tiang, ada 4 tiang, 4 penyangga. Lalu untuk tiang ini ukurannya kami nggak terlalu mengukurnya, tapi ujungnya dipotong sedikit, lalu si sisanya dibagi 2 gitu. Jadi ujungnya dipotong, sisanya dibagi 2. Untuk yang depannya ini kami memakai sedikit variasi. Di sini seperti biasa, tapi yang ini ukurannya lebih panjangkan gitu. Untuk atasnya gampang, tinggal membuat alas seperti yang bawah, hanya saja yang ininya hanya 1 lapis. Untuk ini juga sama, gampang, kita membuat kira-kira ini dipotong sekitar 4 atau 3 cm. Disusun dan untuk ininya juga gampang sekali ya. Kita memotong stick es krim sedikit, lalu ini deh. Dan pegangan kita membuatnya dari stick es krim juga. Sekian dari saya. Baiklah, untuk selanjutnya setelah kami membuat lampu ini, kami itu memiliki temuan-temuan yang sangat bermanfaat bagi kami. Temuan yang itu ternyata itu limbahnya dari stick es krim dan tusuk sate ternyata dapat didaur ulang menjadi hak lampu yang sangat bernilai dan juga enak dipandang. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari awal pengumpulan bahan sampai dengan pembuatan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa semua limbah yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan, olah maupun didaur ulang agar menjadi barang yang berguna, khususnya untuk keseharian kita. Daftar pustaka. Dan kami mendapatkan inspirasi ini dari YouTube, linknya https https://www.diction.id lampu hias dari stick es krim. Mungkin silakan buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran. Boleh, silakan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Di sini saya akan mengasih saran kepada kelompok Najib. Saran dari saya, lebih baik kertasnya diganti menggunakan kertas wajib supaya nyalanya lebih terang. Kan kalau banyak juga lampion-lampion menggunakan kertas wajib, jadi supaya lebih terang saja. Sekian, terima kasih. Saran yang sangat berguna dari saya. Insya Allah untuk produk-produk yang selanjutnya kami akan mencoba atau dicoba diganti dengan silakan. Saran lain? Baik.
segala kesalahan. Oke, karena waktunya sudah mepet, satu kelompok lagi yang tampil, silakan kelompok berapa? Tiga. Silakan. Nah, sebelum presentasinya, kita akan tayangkan dulu untuk video pembelajarannya. Apa nih? Pertama-tama siapkan bahan-bahan. Pertama, kardus. Kedua, lem gambar. Ketiga, sedotan. Keempat, double tip. Setelah menyediakan bahan-bahan, kita potong terlebih dahulu kardus. Setelah memotong kardus tersebut, kita ukur dengan ukuran tinggi 9 cm dan panjang 22 cm. Setelah memotong dan mengukur, kita tempelkan double tip ke kardus tersebut. Setelah memasang double tip, kita tempelkan sedotan ke kardus tersebut dan ini hasilnya. Dan ini ukuran sisi untuk tempat tisu dengan ukuran tinggi 12 cm dan lebar 9 cm. Ini hasilnya setelah dipasang sedotan. Jika kalian sudah membuat sisi-sisi tempat tisu tersebut, kalian bisa langsung tempelkan dengan double tip. Terus setelah kalian menempelkan sisi-sisi tersebut, kalian mengukur lagi dan memotong kardus tersebut dengan ukuran tinggi 12 cm dan panjang 22 cm. Setelah kalian memotong dan mengukur, kalian tempelkan lagi sedotannya pada bagian bawahannya. Lanjut, jika kalian sudah selesai dengan bawahan tempat tisunya, kalian lagi membuat tutup tempat tisu dengan ukuran yang sama persis seperti bawahan tempat tisunya. Lalu tempelkan double tip kepada kardus tersebut. Beginilah hasilnya. Lanjut, kalian tempelkan lagi sedotan pada bagian sisi-sisi tempat tisu tersebut dengan 4 berbanding 4. Garis ini hasilnya setelah menempelkan semua bagian yang telah kami buat. Mungkin jelek ya, hahaha, tapi nggak apa-apa, kita sudah berusaha. Oke, nah itu adalah hasil dari produk kelompok 3. Silakan boleh mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup siang ya, jadi semangatnya agak menurun ya. Oke. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama saya Mutiara Nur. Saya Wilma juga mau ganti. Saya Keisha Jasa. Saya Saya Sultan Baik Namakan. teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil produk dari rancangan proyek kami kemarin. Seperti yang diketahui ya, kemarin kami sudah mempresentasikan rancangannya dan alhamdulillah jadi. Nah, jadinya seperti ini. Sesuai rencana kita membuat tempat tisu dari kardus besar, kardus bekas, dan juga sedotan bekas. Untuk lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Alasan kami memilih bahan kardus dan sedotan adalah karena kardus adalah sampah yang sering ditemukan di mana-mana. Seperti kebanyakan packaging, kalau kalian misalnya beli sepatu atau kebanyakan packaging lah, kalian bisa mendapatkan kardus ya. Oke, yang lainnya. Ya. Bahan kardus itu mudah didapat dan juga sedotan. Kalian setiap membeli minuman pasti dapat sedotan plastik ya. Berdasarkan jurnal analisis dampak limbah terhadap pencemaran lingkungan hidup karya Harosmidah, bahwasanya sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dapat menurunkan kualitas udara sehari-hari, kualitas udara, tanah, dan air. Maka hal itu menyadarkan kami untuk mewujudkan Zero Waste for Sustainable Development, bersih dari sampah untuk pembangunan berkelanjutan. Kami memilih recycle atau daur ulang. Nah, kenapa kita memilih recycle daripada prinsip yang lainnya? Karena prinsip recycle ini prinsip yang paling mudah
daunnya polosan. Nah, agar lebih indah dan lebih enak dipandang gitu. Pas begitu kita mau ngisi ulang tisunya, itu kan enak dipandang gitu kalau semisal daunnya adalah lapisan sesuatu gitu. Jadi nggak terlalu polosan. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, oke. Izin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan saran. Kan itu terlihat kayak monoton ya. Sebaiknya pakai tutup botol di pinggir-pinggirnya supaya lebih ada motif lagi. Jadi dilihatnya lebih menarik gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ada lagi? Jadi mau menambahkan? Ya. Kalau tadi kata Idaimah bisa ditambah dengan tutup botol. Kalau saran dari saya, membentuk pola sedotannya, gak usah memanjang semuanya gitu tak. Bisa ada yang misalkan miring-miring atau bikin vertikal gitu gimana. Jadi lebih menarik gak monoton. Ada lagi? Kalau depan? Sudah, oke. Silakan boleh ditutup. Terima kasih atas sarannya. Itu akan menjadi Doakan bagi kami agar selanjutnya kita mengerjakannya lebih kreatif. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai untuk melakukan presentasi dengan produk yang sangat bagus. Ibu akan bacakan bagi kelompok terbaik untuk di pembelajaran kali ini. Untuk produk terbaik diperoleh oleh kelompoknya kelompok 4. Silakan kasih tepuk tangan. Boleh kita acungkan untuk produknya. Nah ini adalah produk terbaik kelas kita. Oke. Dan untuk peringkat kedua dari segi kekreativitasannya diperoleh oleh kelompok 2. Boleh diacungkan produknya, boleh dikatakan produknya. Itu produknya, oke. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Amin. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini yaitu tentang limbah dan daur ulang limbah kita mendapatkan manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimalnya kita bisa meminimalisir limbah atau sampah. Dan alangkah lebih baiknya jika daur ulang ini dapat berlanjut, gitu ya, agar sampah yang sudah menumpuk atau sudah banyak di lingkungan sekitar kalian bisa menjadi barang yang lebih berguna lagi. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan untuk pembelajaran kali ini? Sudah cukup mengerti semuanya? Sudah. Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti dengan apa sesi tadi untuk minggu kemarin dan hasil produk kalian yang sekarang sudah cukup memuaskan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Bangga juga ya? Ya, alhamdulillah sama kalian sudah merasa seperti itu. Oke. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan bagikan jurnal evaluasi pembelajaran di pembelajaran kali ini. Ini harus dikerjakan per orang atau individu. Ini bukan evaluasi kognitif, tapi ini berupa jurnal refleksi bagaimana perasaan kalian di pembelajaran kali ini. Kemudian
semuanya? Oke, boleh kalian pimpin doa. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah untuk pembelajaran di bab perubahan lingkungan khususnya bab limbah dan daur ulang limbah telah selesai dan kalian telah menghasilkan produk yang begitu sangat memuaskan dan begitu kreatif. Ibu haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan tingkatkan kembali kekreativitasan kalian di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan